masih di rumah Adel, tapi udah ganti kostum. Ya ampun. Hari ini kita pakai produknya The Shadow. Iya, Yang kita kasih lagi pakai baju dari The Shadow sebentar lagi karena kita mau launching baju syari. baju syari ya. Nih, Adel. Cantik kan? Bagus kan? Nih, Tuh, udah kayak boneka Turki. Ini. Tuh, ya. Tuh, ini di rumah barunya Adel. Ya ampun. Ya Teteh, ampun. alhamdulillah akhirnya. Luar biasa, aku tuh salut banget sama Adel. Meskipun dia punya suami yang hebat Aduh, ya, ya Allah. seorang bapak wakil wali kota di Palu ya, seorang musisi juga. Tapi dia tetap jadi istri yang mandiri. Amin. Itu yang aku seneng dari Teteh Adel. bisa aja. Iya dong, ya Allah, subhanallah udah Kan cantik. belajar dari Teteh juga. Amin. Banyak nasihat-nasihat yang baik dari Teteh yang Iya. bisa Adel pelajari juga. Ya ampun, pokoknya seneng deh kalau ngelihat Adel itu. Sekarang Adel udah, sekarang bisnis Adel juga udah banyak ya Del ya, termasuk bisnis yang kita kerja sama Kerjain bareng sama ya. berdua. Wah, The Sadel ini kita kerja sama bareng berdua. Di samping itu juga Adel juga banyak bisnis lain ya. Iya, bisnis kecil-kecilan lah Teh. Biasa. Iya. Lebih banyaknya sih kolaborasi ya Teh. Jadi Kolaborasi. karena kalau aku membuat sendiri perusahaan tuh nggak mungkin banget karena budgetnya juga belum punya ya. Tapi insya Allah ya kalau next bisa punya. Tapi kalau sekarang belum, masih banyak kolaborasi. Itu juga kita juga punya brand juga kan. Kemarin aku sempet itu Del, lihat postingan Adel tuh di Instagram. Seru banget sih. Aku ngeliat postingan Adel sampai aku ikutin loh. Masa sih? Ih, dari satu postingan satu, kedua. Jadi di postingan yang Adel kemarin aku lihat di Instagram itu, Adel itu posting foto berdua sama Mas Pasya ya. Foto berdua sama Mas Pasya, tapi captionnya itu panjang. Aku sampai baca pun itu menceritakan tentang awal pertemuan Adel dengan Mas Pasya Iya, ya. bener banget. Jadi itu memang karena lagi nggak ada kerjaan aja. Terus ngapain ya? Kayaknya tuh aku pengen kayak pengen bernostalgia lah ya Teh ya. Cerita-cerita waktu pengalaman aku. Karena orang-orang tuh belum tahu tuh pertamanya aku ketemu sama Mas Pasya itu seperti apa. Karena orang-orang tuh berpikiran aku seorang pramugari dulu Iya, kan ya, di salah satu maskapai penerbangan. Nah, disangkanya tuh aku tuh ketemu dia tuh di pesawat. Dan itu tuh enggak bukan. Aku sama Karena dulu juga kan Kanadi Kanadi juga dulu istrinya kan pramugari gitu juga. kan ya. Nah, kalau Kanadi Ketemunya di pesawat. Nah, Kalau Adel bukan ya? bukan sama sekali. Oh gitu. Jadi ketemunya di mana? Tolong ceritain dong di sini biar gak pada penasaran. Jadi awalnya itu Teh, aku tuh tahu Mas Pasya itu adalah dari sahabat aku. Nah, tiba-tiba ada salah satu senior aku, memang aku tuh dulu waktu di Garuda sempet kayak ada acara-acara kayak pemotretan, acara apa, dan barengan sama senior aku itu. Nah, ternyata mungkin singkat-singkat ceritanya tuh si Mas Pasya tuh ketemu di pesawat sama pramugara itu. Oh iya. Nah, pramugara itu memang namanya Eldoni dan dia itu mungkin waktu itu mau cerita sama Mas Pasya mau bikin lagu kayak gitu lah. Mungkin Mas Eldoni dulu basa-basi kali ya cerita sama Mas Pasya. Nah, tiba-tiba seakan-akan si Eldoni itu ngasih tahu aku tuh punya junior loh. Nah, aku pengen kenalin sama Mas Pasya katanya gitu. Tiba-tiba dia tuh kata Eldoni tuh cerita seperti itu gitu kan. Akhirnya dia kenalin sama Mas Pasya, terus Mas Pasya pun akhirnya kayak tadi nggak merespon itu katanya. Jadi nggak merespon, ya udah deh nanti kasih aja nomor teleponnya katanya. Nanti aku kenalin. Iya kalau boleh nanti aku mau kenalin sama junior aku. Iya. Nah, akhirnya singkat cerita lagi Mas Pasya itu nge-add pin BBM. Kalau zaman dulu kan bukan WA ya Teh ya, BBM kan. Nah, BlackBerry Messenger gitu. Nah, akhirnya dia WA BBM aku, nge-add aku dan aku approve Teh. Tapi sebelumnya Mas Eldoni itu ngasih tahu aku dulu sama aku Teh, ngasih tahu Kalau nanti bakal ada yang nge-add. ya bakalan nge-add namanya Pasya. Dikasih tahu nggak itu Sebenarnya, Teh, Pasya Ungu seorang musisi. Iya, jadi aku tuh yang taunya Mas Pasya itu memang sebenarnya sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Taunya itu aja. Taunya itu aja. Tapi aku nggak tahu yang lagunya kayak gimana karena memang dulu tuh aku tuh kerjanya Sibuk memang banget sibuk, ya. Iya, benar. nggak pernah nonton TV, nggak Ya, pernah ngapain. apalagi pramugari kan Nah, kerjaannya 6 hari kerja 1 hari libur. Nah, terus gitu. terbang-terbang ke luar. Iya, kemana. jadi aku nggak mikirin hal seperti itu gitu kan. Akhirnya Mas Eldoni itu ngasih tahu pokoknya nanti bakal ada yang nge-add kamu namanya Mas Pasya. Dan dari yang selalu aku inget itu apa kata-kata Eldoni, dia bilang kayaknya jodoh deh sama kamu. Itu baru pertama kali. Luar biasa itu Mas Eldoni ya. Kalau ada Mas Eldoni
dia bilang udah dapat masjid itu nanti di surga. dia bilang katanya menjodohkan orang. kayaknya jodoh deh sama kamu. Terus ih Mas, masa sih Mas jodohin aku sama orang yang sudah berkeluarga sih dan udah punya anak kan Mas? Nggak ada yang lain ya kenalin sama aku buat jadi teman? Nggak deh, kayaknya dia jodoh sama kamu deh kayaknya. Dan tahu nggak sih, katanya alim banget loh Mas Pasya itu orangnya. Dia tuh kayak seakan-akan kayak sebenarnya kalau aku bilang kayak menjual aku ke Mas Pasya ngerti nggak? Biar dia bisa deket sama Mas Pasya gitu loh. Mungkin ya. Mungkin biar bisa dibikinin lagu juga sama Nah, Mas Pasya. biar bisa dibikinin lagu sama Mas Pasya gitu. Pinter kan. juga tuh Mas Eldoni ya, luar biasa. Punya junior cantik. Aduh, langsung. Nah, akhirnya bener pas hari pertama itu Mas Pasya itu tiba-tiba nge-add BBM aku teh. Nah, pas nge-add BBM aku terus dia bilang, "Kok Del halo Dek," katanya itu. "Ini Pasya, kok nggak ada ya profile picture-nya?" Karena memang mungkin lagi error atau apa gitu kan. Oh, kata aku bilang, "Oh ya udah deh Mas, aku aja yang add ya. Mas hapus dulu." Gitu kan. Zaman-zaman masih BBM ya. Kayak gitu. Terus katanya, "Oh ya udah, add lah." Karena Mas Eldoni itu sepertinya memberikan foto aku teh. Jadi pada itu lihat nih, ini junior aku. Masih lihat dulu fotonya. Fotonya. Nah itu waktu pas foto itu fotonya aku lagi di foto lagi ada di luar negeri gitu lah. Mungkin disangka pas lagi sambil terbang ya ada terbang gitu. Terus udahlah diliatin ke Mas Pasya, terus Mas Pasya tuh kayaknya pengen bener nggak sih ini orang lihat ngerti nggak teh? Ini bener sih orangnya apa ini mah cuma Mas Eldoni ngambil foto di kalender-kalender Korea ya? Karena Adele tuh orang tuh pas pertama aku lihat muncul Adele di TV gandengan Mas Pasya, aku pikir Adele tuh bukan orang Indonesia. Masa sih teh? Sumpah. Padahal asli Bandung. Aku pikir malah Adele tuh bukan orang Indonesia. Aku pikir Adele tuh memang campuran ada dari gitu ya? Korea gitu luar. Enggak Tapi sih, emang aslinya memang- Adele campuran iya, juga kan? Papi kan turunan Belanda. Oh, papi Kan turunan karena Belanda. Bapaknya Belanda asli. Oh iya iya. Dan tadi ibunya belum ada Cina, campurannya. Cina Jawa. Jadi dia campur-campur lah, mami orang Sunda. Jadinya seperti ini. Ya Aduh luar ampun. biasa kayak boneka Turki. Nah, udah tuh teh singkat Terus? ceritanya. Setelah itu udah nge-add gitu, terus tiba-tiba dibilang, "Hai deh, salam kenal ya, aku Pasya." Terus ya udah aku bilang, "Hai Mas, salam kenal juga," kata aku gitu. Terus dia tiba-tiba memang mungkin posisinya itu pas lagi ada di Jakarta. Terus dia tiba-tiba bilang, "Dek, aku mau dong ketemu sama kamu sebentar aja buat mastiin nih," katanya foto yang dikasih Eldoni itu ini kamu, katanya gitu. Kebetulan aku lagi ada di Jakarta, katanya lagi benerin mobil, lagi di bengkel gitu kan. Terus kata aku, "Aduh Mas, kosan aku jauh juga di BSD." Lagi udah Itu gimana rasanya pas pertama di BBM sama seorang Pasya Ungu? Deg-degan gak sih? deg-degan sih, soalnya aku yang deg-degannya awalnya karena aku takut, karena kan dia aku taunya sudah berkeluarga, takutnya nanti aku Oh itu yang Adele takutin. Nah, itu yang aku bukan takutin. karena sosok tapi enggak juga ini kan sih. banyak digandrungi cewek-cewek gitu. aku karena nggak pernah nonton TV kali ya, Teh, Oh, ya. iya, Jadi aku nggak tahu sama sekali kayak gitu loh. Makanya aku tuh kayak berpikiran Mas Eldoni ini kayak apa ya, kayak biro jodoh yang tidak terlihat. Karena setelah Mas Eldoni mengenalkan aku nggak pernah ketemu sama dia Teh, Sama Mas Eldoni. nggak pernah sama sekali. Dan Mas Pasya pun jadi maksudnya komunikasinya nggak ada gitu sama Mas Eldoni itu. Jadi udah Kayak- dapet linknya langsung Dapet aja ke orangnya. Nah udah akhirnya Mas Pasya bilang, "Deh maaf ya, boleh nggak sih kalau aku ketemu dulu di kosan?" "Aduh Mas, maaf ya, karena kosan aku kan kosan perempuan, Iya. nggak boleh datang ke sini. Ya kalau misalnya Mas mau, ya paling di luar aja. Kalau mau lihat tuh kata Mas Pasya, ya udah deh nggak apa-apa, aku di luar aja kok, cuma mastiin aja." Udah akhirnya dia datang jam 10, setengah 11-an lah. Nah dia datang berdua sama asistennya, aku ingat, dan dulu pakai mobil yang pintunya 2 gitu lah, gaya banget ya. Gaya banget ya, udah pakai mobil sport. Mobil sport gitu kan. Wah, udah akhirnya dia turun, ternyata kan ada satpamnya tuh kan Oh, iya, kosan iya, aku tuh iya, perempuan. iya. Ternyata dia ngefans sama Mas Pasya. Oh, satpamnya ngefans. Jadi dibuka pintunya. Iya, ampun, ternyata itu untungnya jadi public figure ya. Aduh. Punya fans di mana-mana, bisa agak di ting ting gitu satpamnya ya. Tolong udahlah, ada kecengan aku di sini. Terus Seru banget ya, Del. Tahu kan Mas Pasya itu kan dulu suka pakai celana yang merosot itu. Iya, zaman itu memang lagi hits. Benar, dia Memang hits banget. Celana melorot, pakai rantai, Iya, rantai iya, iya. dompet, Rantai ya. dompet yang biar nggak kecurian orang. Iya. Aduh, Terus
kebayang banget. Udah gitu pakai kaos putih, kaos putih gitu lah, kaos putih biasa. Terus dia nyamperin aku. Terus ya itulah langsung kayak sok kenal gitu loh teh. Oh, gitu. Hai Ade, langsung cipika-cipiki gitu Pasti ya. dalam Itu hati kan Mas Pasya gini, bener ini yang dipoto, bukan hoak. udah kayak cipika-cipiki terus dia pokoknya kita ngomong-ngomong, Ade udah berapa lama jadi pramugari, kayak gitulah pokoknya basa-basi. Dan akhirnya terus tiba-tiba dia bilang, aduh Dek, aku lapar katanya, boleh nggak sih kalau misalnya aku ajak beli makanan? Aduh Mas, udah malam kayak gini mau makan apa tuh ya, kata aku gitu kan. Terus kata Mas Pasya, di sini ada makanan apa sih yang deket? Aku inget lah ada ya restoran junk food lah ya gitu kan. Udah akhirnya Yang buka 24 jam ya. udah aku kesana. Oh ya udah deh Mas, tapi ntar deh kita bungkus aja, ntar makannya di sini aja, di luar aja katanya, kita nggak boleh di dalam. Oh ya udah deh Mas. Ya pas mau diajak ke mobil gitu kan, aku tuh langsung kayak dipegang tangannya gitu. Aku kan langsung kayak, oh kok langsung dipegang sih gitu kan, maksudnya kayak deg-degan gitu kan. Iya. Aku bukain pintu kayak gitu loh teh. Ya udah akhirnya duduk. Aduh, itu perempuan kalau udah diperlakukan seperti itu. Tapi aku nggak tahu Mas Pasya kayak gitu apa karena first impression, karena mungkin ngelihat pertama kali aku, atau dia memang seperti itu sama orang lain, aku nggak tahu tuh teh, ya kan? Iya, tapi karena namanya perempuan Del, diperlakukan seperti itu. Kalau aku ada di posisi itu udah kerasa melayang-layang gitu ya. Mau masuk pintu, mau masuk mobil pintunya dibukain. Iya dibukain teh, bener-bener luar biasa lah. Mas Pasya itu romantis banget ya. Dibilang romantis gimana Iya, ya? Tapi iya. emang iya? Iya, kayak dimana sering aku lihat ya, kalau misalkan kayak aku lagi main ke rumah Adel ya, terus lagi ada Mas Pasya gitu. Terus meskipun depan aku, depan teman-teman yang lain, aku tuh seneng gitu ngeliat Mas Pasya tetap tidak nggak kagok karena lagi ada tamu. Iya. Tapi tetap aja mau sayang, masih suka begitu. Padahal ada tamu, misalkan ada aku. Kadang kita sebagai perempuan melihat seperti itu. Masa sih teh? Aku digituin sama suaminya mau. Tapi suami aku juga suka begitu kok. Iya suka begitu. dong, pastinya. Iya, jadi pas udah itu udahlah ya, lanjut ke restoran, dibukain lagi pintunya. Terus langsung dipegang tangannya juga, kayak dipegangin tangan gitu loh teh. Terus kita masuk ke dalam. Nah pas pertama masuk tuh orang-orang kan, wah itu Pasya Ungu gitu kan. Siapa tuh Pasya Ungu, mau siapa? Aku jadi kayak aduh dipegang kayak gini kan malu, takut disangka apanya gitu kan. Karena aku selalu berpikiran Mas Pasya itu sudah berkeluarga. Tapi kalau aku rasa Mas Pasya mungkin melakukan hal seperti itu juga sesuatu pembuktian, ingin membuktikan sama Adel kalau misalkan dia single. Iya, kalau dia berkeluarga, dia tidak akan berani gandeng Adel di tempat umum. Ya. Nah, iya. Oke. Nah setelah kita beli makanan, kita pulang lagi gitu kan. Udah kita makan gitu kan sambil ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba ya udahlah ya, selesai makan kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dia pamitan. Aku pamit, terus dia langsung bilang